الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان الغني القوي السلطان الحليم الكريم الرحمن المحيط علما بما يكون وما كان نحمده على الصفات الكمال الحسان ونشكره على نعمه السابغة وبالشكر يزيد العطاء والمنان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ما توالت الأزمان أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر بالسهر في الجسد بالسهر والهمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, menjelang pertengahan dari bulan Zulqa'dah 1441 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan keafiatan untuk dapat melaksanakan salat fardu Jumaah secara berjamaah. Kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa guru-guru kita serta para pendahulu kita. Dan mudah-mudahan di hari yang mulia ini dan di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap harap dan pinta kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah dan uswah hasanah, sebaik-baik suri tauladan dalam segala aspek kehidupan, tidak terlepas dalam hablum minallah dan begitu juga hablum minan nas. Dalam memelihara hablum minallah, tidak kurang daripada 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan la ilaha illallah pada periode Mekah. Selama itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada umatnya makna la ilaha illallah yang kemudian diterjemahkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan la ma'budu bihaqqin mawjudun illallah. Tiada yang berhak di segala yang ada dan wujud di alam semesta ini untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada periode Mekah Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan pondasi penting dalam muamalah bainan nas, yaitu al-ukhuwah al-imaniyah atau al-ukhuwah al-islamiyah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, dan sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari sebelum sampai di kota Madinah Al-Munawwarah atau yang dahulu disebut dengan Yathrib,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bermukim selama kurang lebih 2 pekan di Kuba. Dan di Kuba Rasul sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid yang pertama yang disebut dengan Masjid Taqwa, masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan yang kemudian kita kenal sampai hari ini dengan Masjid Kuba. Dan di situ jugalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghimpun kaum muslimin untuk kemudian diberikan amanah dan tausiyah agar kemudian dapat memelihara dan menjaga persaudaraan di tengah-tengah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah al-islamiyah adalah merupakan dasar daripada membangun kota Al-Madinah An-Nabawiyah atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kurang lebih 2 pekan berada di kota Kuba, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Yathrib atau yang kemudian berubah namanya menjadi dengan At-Tabah, At-Tayyibah, Al-Matibah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Muslim dalam kitab Fathul Bari bahwa tidak kurang 70 nama yang disematkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Madinah Al-Munawwarah sebagai penghormatan dan kemuliaan dan sekaligus sebagai doa bagi kota tersebut dan bagi penduduknya. Di awal hari-hari pertama dan di awal bulan, Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan langkah yang sangat strategis untuk membangun kota yang berperadaban itu yang kemudian kita kenal dengan al-ikha bainal muhajirin wal ansar, yaitu mempersaudarakan antara muhajirin pendatang dan ansar adalah masyarakat tempatan di kota Madinah Al-Munawwarah ketika itu. Pelajaran penting yang dapat kita ambil bahwa tauhid akan sulit untuk dapat dilakukan ketika umat Islam berpecah. Tauhid akan sulit untuk disampaikan kepada yang lain ketika di internal umat Islam itu sendiri terjadi perpecahan. Tauhid akan lebih sulit untuk diajarkan apalagi ditanamkan di tengah-tengah generasi muda ketika umat Islamnya berpecah belah. Oleh karena itu antara tauhid dan al-ukhuwah al-islamiyah adalah dapat dikatakan 2 sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Untuk menegakkan dakwah, maka umat Islam haruslah bersatu, memiliki rasa yang sama, memiliki seperti apa yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dan begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dari sahabat-sahabat yang lain bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan persaudaraan antara sesama muslim layaknya seperti satu tubuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila satu tubuh itu sakit salah satu anggotanya, maka sekujur tubuh merasakan sakit. Ketika kita merasakan sakit pada gigi kita, maka kepala kita merasakan pening, tubuh kita meriang, dan begitu juga sekujur tubuh tidak dapat atau malas untuk melakukan aktivitas. Begitulah layaknya kehidupan seorang muslim terhadap saudaranya muslim yang lain. Penderitaan yang dirasakan oleh seorang muslim oleh saudaranya itu juga adalah penderitaannya. Dan Islam menembus batas etnis, ras, dan begitu juga bahasa. Ketika dia bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu adalah saudara kita. Hari-hari ini persatuan dan ukhuwah Islamiyah sedang diuji ketika kaum muslimin dipecah belah dengan berbagai ideologi yang menyesatkan dan ideologi yang ingin membawa umat Islam kepada sikap ateisme dan begitu juga prinsip komunisme. Oleh karena itu, dari mimbar yang mulia ini, dari Masjid Ar-Rahmah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, kami mengajak kita semua untuk kemudian membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan dan niat kita. Karena sesungguhnya ini sejalan dan senafas dengan makna Pancasila itu sendiri. Di sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang sejatinya sesungguhnya ini adalah makna daripada la ilaha illallah.
Banyak pemahaman terhadap makna tauhid ini kemudian disalah tafsirkan dan seakan-akan tidak ada kaitannya dengan berbangsa dan bernegara. Padahal kita sama menyadari dan mengetahui bahwa bumi pertiwi ini tidaklah dimerdekakan oleh tentara yang hebat dengan persenjataan yang lengkap, karena ketika perjuangan kemerdekaan tentara belum terbentuk dan begitu juga kepolisian. Yang ada adalah para mujahid dari pondok pesantren, dari masjid, dari manasah, dari lorong ke lorong menggelorakan takbir, mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Oleh karena itulah kita mengenal tanggal 10 November adalah hari pahlawan yang dikenal dengan perjuangan kaum muslimin di kota Surabaya. Ketika itu Bung Tomo mengucapkan takbir dari radio yang kemudian didengarkan oleh banyak pasukan ketika itu, yang terjadilah peperangan yang luar biasa di kota Surabaya yang kemudian dikenal dengan arek-arek Surabaya. Sekalipun kaum muslimin ketika itu atau bangsa Indonesia kalah telak karena menghadapi senjata yang tidak mudah untuk dilawan, yaitu pesawat terbang, tank dan sebagainya. Sedangkan kaum muslimin yang ketika itu berjuang hanya mengandalkan bambu runcing dan peralatan seadanya. Namun ternyata berkat rahmat Allah dan kuasanya, perjuangan itu ternyata menjadi titik tular kepada provinsi atau kepada negeri-negeri yang lain untuk berani melawan penjajah dan kolonialisme Belanda ketika itu. Sehingga biiznillah wa birahmatihi tanggal 17 Agustus 1945 yang tepatnya ketika itu adalah 9 Ramadan, bangsa Indonesia merdeka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan amat sangat jelas para pejuang kita dan mujahidun kita dahulu menegaskan bahwa negeri ini merdeka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini perlulah kemudian dimengerti dan dijadikan sebagai suri tauladan bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara di tanah air kita, sehingga setiap ideologi pemahaman keagamaan yang bertentangan dengan makna daripada Pancasila itu sendiri, yaitu ketuhanan Maha Esa, wajiblah untuk ditolak dan tidak ada tempat untuk di bumi pertiwi ini. Karena negeri ini adalah negeri yang beragama dan orang-orang yang berhak untuk tinggal di negeri ini adalah orang-orang yang bersaksi bahwa dia memiliki agama dan Tuhan yang disembah. Tidak ada tempat di negeri ini untuk komunis dan tidak ada tempat bagi di negeri ini untuk orang-orang yang memiliki paham ateis. Hal ini menjadi perjuangan umat Islam yang tidak ada pernah hentinya. Justru karena itulah kita telah menyaksikan pada tahun 1948 dan begitu juga berulang tahun 1965 kekejaman dari PKI, Partai Komunis Indonesia, yang menghabisi lebih daripada 6 jenderal. Jenderal ini meninggal dunia bukan di medan perang. Ketika seorang jenderal memimpin peperangan dan meninggal di medan perang adalah suatu keniscayaan, tetapi lebih daripada 6 jenderal meninggal di rumahnya, ditembak dengan sangat sadis dan diperlakukan dengan sangat keji, tidak di medan perang tapi diculik dan dianiaya. Ini adalah satu tragedi yang terjadi pada tentara kita ketika itu, yang catatan sejarah itu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah dapat dihilangkan. Oleh karena itu setiap upaya dan usaha untuk menghilangkan jejak-jejak kekejaman PKI itu adalah suatu pembangkangan dan penolakan serta penodaan terhadap sejarah bangsa Indonesia itu sendiri, dan ini tentunya bertentangan dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang merupakan mayoritas dari penduduk dari negeri ini. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita tanamkan rasa cinta kepada agama dan negara, kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, kepada keluarga kita dan kepada jiran tetangga kita, bahwa negeri kita ini adalah negeri orang-orang yang beragama, dimerdekakan oleh para ulama dan mujahidun yang berperang karena Allah Subhanahu wa taala, dan bumi pertiwi ini subur karena disirami darah para syuhada dan para mujahidin.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita perlindungan, karena kita senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah. Merasakan penderitaan saudara kita adalah penderitaan kita, merasakan kesulitan saudara kita adalah kesulitan kita, dan begitu juga sebaliknya, kebahagiaan saudara kita adalah kebahagiaan bagi diri kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi setiap anak bangsa dari kekejaman komunis, dan begitu juga menjaga dan melindungi kita dari segala bentuk perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kita. Dalam pepatah Arab ada dikatakan, al-ittihadu quwwatun wat-tafarruqu du'fun. Persatuan adalah kekuatan, sedangkan perpecahan adalah kelemahan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam persatuan dan dihindarkan dari perpecahan dan sengketa. Amin, amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب لا إله إلا هو إليه المناب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم التواب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين وخصوصا خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين واجعلنا يا الله معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا الله ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.